Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani dengan NIM 403251131, Prodi Akuntansi Syariah, kelas D. Di sini saya akan membahas tentang moderasi beragama. Nah, kenapa sih kita itu harus mengetahui tentang moderasi beragama? Karena moderasi beragama itu penting dalam menciptakan kehidupan yang harmonis, rukun, dan damai dalam bermasyarakat. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pengertian, tujuan, prinsip-prinsip, serta penerapan moderasi beragama. Dimulai dengan pengertian moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dengan mengambil jalan tengah atau wasatiyah, yaitu menghindari sikap ekstrim, baik itu liberal maupun radikal, sehingga terciptanya kehidupan beragama yang toleran, rukun, dan damai. Radikalisme adalah sikap yang menginginkan perubahan secara total dan drastis terhadap tatanan politik dan sosial yang ada dan seringkali menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Contohnya adalah penggunaan terorisme dan gerakan anarkis. Sedangkan liberalisme adalah sikap moral yang berpusat pada hak dan kebebasan individu dengan persetujuan dari pihak yang diperintah serta kesetaraan di hadapan hukum. Contohnya adalah kebebasan beragama dan kebebasan berpendapat. Selanjutnya adalah tujuan dari moderasi beragama. Yang pertama adalah mewujudkan kehidupan beragama yang rukun dan damai. Artinya, moderasi beragama itu bertujuan agar semua orang itu dapat hidup berdampingan meskipun berbeda agama. Tidak ada yang saling bermusuhan dan saling membenci. Yang ada hanyalah saling menghargai dan menjaga perdamaian. Yang kedua adalah menghindarkan konflik horizontal antar umat beragama. Konflik horizontal yang dimaksud adalah konflik sosial antara pihak yang berbeda. Yang ketiga adalah memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan sikap saling menghormati antar pemeluk agama, masyarakat bisa bersatu dan bekerja sama demi kebaikan bersama. Hal tersebut membuat bangsa kita menjadi kuat dan tidak mudah dipecah belah oleh perbedaan. Yang keempat, yaitu mendorong sikap saling menghormati dan toleransi. Artinya, kita diajak untuk menghargai keyakinan orang lain dan tidak memaksakan agama atau pandangan kita kepada mereka. Dengan begitu, semua orang bisa merasa aman dan dihormati dalam beragama. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip moderasi beragama. Prinsip yang pertama adalah wasatiyah atau tengah-tengah, yaitu mengambil sikap moderat, tidak condong ke kanan maupun condong ke kiri dalam beragama. Yang kedua adalah tasamuh atau toleransi, yaitu menghargai dan menerima keberagaman agama, suku, dan budaya serta menghindari sikap diskriminatif dan permusuhan antar umat beragama. Yang ketiga adalah musawah atau kesetaraan, yaitu mengakui kesetaraan antara hak dan kewajiban setiap individu dalam beragama tanpa adanya diskriminasi, serta memperlakukan semua orang dengan adil. Yang keempat adalah adalat atau adil, yaitu sikap dan tindakan yang berdasarkan pada keadilan, tidak memihak dan tidak diskriminatif dalam menjalankan ajaran agama. Dan yang kelima adalah terbuka dan dinamis, yaitu tindakan menerima kritikan dan saran dari orang untuk diri kita. Selanjutnya adalah strategi internalisasi moderasi beragama. Strategi internalisasi moderasi beragama adalah cara menanamkan nilai-nilai moderasi beragama agar benar-benar dipahami, dihayati, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa bentuk strategi internalisasi moderasi beragama, yaitu 1. Strategi melalui pendidikan.
Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal maupun non-formal. Contohnya adalah mengintegrasi nilai-nilai moderasi beragama dalam mata kuliah moderasi beragama, Pancasila, dan kewarganegaraan. Yang kedua adalah strategi melalui keteladanan. Keteladanan yang dimaksud adalah mencontoh dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dari dosen maupun dari pemimpin. Yang ketiga adalah strategi melalui sosial dan budaya. Cara melakukan strategi ini adalah dengan melestarikan nilai-nilai luhur agama seperti gotong royong, saling menghargai, dan musyawarah mufakat, atau dengan menyelenggarakan kegiatan lintas agama seperti kerja bakti atau festival budaya yang memperkuat rasa persaudaraan. Yang keempat adalah strategi melalui media dan teknologi informasi. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif seperti membuat konten tentang toleransi, anti kekerasan, ataupun kebersamaan. Selanjutnya adalah 9 nilai moderasi beragama. Yang pertama adalah toleransi. Toleransi itu artinya menghargai perbedaan, baik itu perbedaan keyakinan, cara ibadah, ataupun cara pandang orang lain tanpa menghina atau merendahkan. Yang kedua adalah keadilan, yaitu bersikap adil kepada semua orang, tidak membeda-bedakan agama, suku, ataupun golongan. Yang ketiga adalah keseimbangan, yaitu menjaga keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat, serta antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Yang keempat adalah ketaatan pada konstitusi, yaitu menghormati hukum dan aturan negara yang melindungi semua agama dan kepercayaan. Yang kelima adalah komitmen kebangsaan, yaitu cinta terhadap tanah air dan menjaga persatuan bangsa tanpa memandang perbedaan agama. Yang keenam adalah anti kekerasan, yaitu menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama. Semua masalah sebaiknya diselesaikan dengan cara damai. Yang ketujuh adalah musyawarah mufakat, yaitu menyelesaikan perbedaan pendapat dengan cara berdialog dan mencari kesepakatan bersama. Kedelapan adalah toleransi gender, yaitu menghargai peran laki-laki dan perempuan secara seimbang dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Yang kesembilan adalah peduli sosial, yaitu menolong sesama, baik yang seagama maupun tidak seagama, karena semua orang itu berhak diperlakukan dengan baik. Selanjutnya adalah penerapan moderasi beragama. Yang pertama adalah moderasi beragama dalam hubungan sesama muslim, yaitu bersikap adil, seimbang, dan tidak berlebihan dalam menjalankan ajaran Islam serta dalam berinteraksi dengan sesama umat Islam yang memiliki perbedaan pandangan, mazhab, maupun tradisi. Contohnya, yaitu menghormati teman yang berbeda cara sholat dengan kita. Misalkan sholat subuh, yaitu antara ada doa kunut dan tidak ada doa kunut tanpa memperdebatkannya. Yang kedua adalah moderasi beragama dalam hubungan antar agama, yaitu bersikap toleran, menghormati, dan hidup berdampingan dengan damai bersama pemeluk agama lain tanpa mengganggu keyakinan masing-masing. Contohnya adalah seperti kita mengucapkan selamat Natal kepada teman kita yang beragama Kristen sebagai bentuk toleransi tanpa harus mengikuti ibadahnya. Yang ketiga adalah moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu berarti kita menjalankan ajaran agama dengan cara yang sejalan dengan nilai-nilai Indonesia seperti Pancasila, UUD 1945, dan semangat persatuan. Contohnya adalah membayar pajak, menaati lalu lintas, dan tidak melakukan kekerasan atas nama agama. Yang keempat adalah moderasi beragama dalam kebudayaan dan kearifan lokal.
itu berarti cara menjalankan ajaran agama dengan tetap menghargai budaya dan nilai-nilai tradisi yang ada di masyarakat. Jadi agama dan budaya itu tidak harus saling bertentangan, tetapi bisa berjalan berdampingan jika tidak dijalankan dengan sikap terbuka, bijak, dan saling menghormati. Contohnya adalah seperti di masyarakat kita yang melakukan upacara adat seperti selamatan ataupun sedekah bumi, tetapi tetap dipenuhi dengan rasa syukur kepada Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah moderasi beragama itu sangat penting diterapkan agar umat beragama itu dapat hidup berdampingan secara damai tanpa saling memaksakan keyakinan. Dengan menanamkan nilai-nilai toleransi, keadilan, dan keseimbangan, masyarakat itu dapat menghindari sikap fanatik dan ekstrim. Internalisasi moderasi beragama membantu membentuk karakter bangsa yang berdaulat, menghargai perbedaan, dan menjaga persatuan dalam beragama. Baik, itu tadi penjelasan materi tentang moderasi beragama dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.